Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini juga pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika diletakkan di atas pundaknya sebuah beban yang tentu tidak ringan. Tapi barangkali tentu kualitas iman, amal saleh dan ibadah yang saya lakukan sampai saat ini masih sangat jauh, setara dengan kualitasnya Umar bin Abdul Aziz. Banyak orang yang mengatakan Leiden ist Leiden, jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Maka tentu sangat masuk akal ketika Umar bin Abdul Aziz beristirja ketika diletakkan kepemimpinan di atas pundaknya. Namun ikhwatu iman rahimakumullah, ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Kitabur Riqaq. Hadis ini menjadi satu penyemangat bagi kita, tetapi menjadi pagar agar kemudian kita senantiasa waspada dan hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat kepada kalian, saking dekatnya, lebih dekat dibandingkan tali sandal yang kalian pakai. Wan naru mislu dalika. Begitupun api neraka sama dekatnya seperti dekatnya surga, bahkan lebih dekat dibandingkan tali sandal yang kita pakai. Ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini memberikan simbol kepada kita bahwa kita mesti tawazun, berimbang, tawasud, agar kemudian antara roja dan khauf senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Ketika Umar bin Abdul Aziz, atau mungkin pepatah kuno dari Belanda tadi, mengatakan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, maka pasti kita yang mendengarnya tidak akan pernah mau menjadi pemimpin. Akan senantiasa cepat kabur ketika amanah kepemimpinan itu diletakkan di atas pundak kita. Namun jika kita iman kepada sabda Nabi ini, maka tentu di setiap lingkup apapun dalam kehidupan kita, baik ketika kita menjadi seorang pemimpin atas kehendak diri kita, yang tentu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pemimpin seperti yang hari ini telah diletakkan bebannya di atas pundak yang bernama Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi. Maka tentu khauf dan roja ini sementara, bahkan selamanya harus ada dalam diri kita. Kita mesti hati-hati, takut karena peluang-peluang menuju masuknya ke dalam neraka sangat besar. Tidak hanya ada peluang itu pada seorang pemimpin sebagai ketua pemuda persatuan Islam, tapi di setiap individu kita sebagai kader pemuda persatuan Islam, peluang masuk neraka itu sangat mudah dan bisa kapan saja. Tapi sebaliknya, Allah memberikan harapan bagi kita bahwa masuk surga pun sangat mudah. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, mau menjadi apapun kita, mau menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang dipimpin, maka imanlah terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berdiri, di sana peluang surga dan neraka sangat dekat dengan kita. Maka tanamkan dalam diri kita kepercayaan
agar kemudian Allah Subhanahu wa taala sementara atau senantiasa membimbing atas apa langkah, perilaku, tindakan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ikhwati iman rahimakumullah, dalam momentum Muktamar ke-13 Pemuda Persatuan Islam kali ini, kita betul-betul mengambil ibrah, api, semangat dari hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya menjadi seorang pemimpin, yang dipimpinnya pun sangat terbuka peluang-peluang untuk masuk surga, apalagi untuk menjadi seorang yang terjerumus ke dalam neraka. Maka hati-hatilah jika kemudian di kemudian hari, antum semua melihat bahwa yang namanya Fahmi ini sangat berpeluang untuk masuk ke neraka, cepat tarik, ingatkan. Maka begitu pun ketika antum dilihat oleh seorang pemimpin memiliki kemungkinan akan masuk ke dalam neraka, cepat-cepat untuk menerima nasihat dari siapapun. Begitu juga, marilah kita saling menasehati, antar mengantarkan. Bagaimana kemudian setiap helaan nafas kita bertumbuh nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala menguatkan pundak kita, beban apapun yang diletakkan di atasnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Kang Fahmi yang sudah menyampaikan khutbah iftitahnya, pembukanya, yang tentu membuka lembaran-lembaran baru perjuangan pemuda Persis hingga 5 tahun ke depan. Dan tadi Kang Fahmi sampaikan, beban ini bukan hanya milik Kang Fahmi seorang, tapi milik lebih dari ribuan kader pemuda Persis yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan rekan-rekan kader-kader pemuda Persis yang kami banggakan, perjalanan Kang Fahmi yang panjang ini juga butuh suplemen, butuh energi, butuh bekal terbaik yang senantiasa menguatkan langkah dakwah hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, di akhir sekaligus penutup agenda Muktamar ke-13 Pemuda Persatuan Islam, kita akan simak taujih sekaligus penguat dari Ketua Umum Demisioner Al-Ustadz Eka Permana Habibillah. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perlu jam ya saya simpan di sini karena saya dapat waktu hanya 7 menit. Mudah-mudahan kegembiraan saya bisa tercurahkan di waktu yang sangat singkat. Wallahu yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Firman Allah yang tadi saya bacakan itu benar adanya. Sekuat apapun keinginan kita untuk mencapai sesuatu, tidak akan pernah bisa melebihi apa yang Allah kehendaki. Wallahu ma yaf'alu ma yurid. Allah akan senantiasa melakukan apa yang Allah inginkan. Ana urid, anta urid, antum turiduna wa nahnu nurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, kalian juga pasti punya keinginan, dan kita semua juga pasti punya keinginan. Tapi tetap Allah akan melakukan apa yang Allah inginkan. Artinya keinginan kita
jangan terlalu berlebihan. Karena ketika berlebihan, keinginan kita tidak terwujud, kita akan sangat kecewa. Dan ketika terwujud, kita akan menjadi orang yang lupa diri. Sehingga bukan kebaikan-kebaikan yang akan muncul, tapi kesombongan-kesombongan, kezoliman-kezoliman, termasuk juga keputusasaan ketika kita berlebihan dalam memiliki keinginan. Yang kedua, Allah benar melakukan apa yang Allah inginkan. Kelima, kadar terbaik yang tadi kita pilih sesuai dengan apa yang saya inginkan, mewujudkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berjamiah. Saya selalu tekankan kepada anggota-anggota ketika memilih atau ketika dipilih untuk memimpin, jangan pernah mundur, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Kelima orang tadi dalam musrah mufakat luar biasa. Tidak ada satupun yang mundur. Yang ada adalah mereka mewakilkan amanahnya kepada orang yang tepat, kepada orang yang bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan kita. Dan ini sejarah saya katakan, karena selama ini saya membayangkan Jam'iyah Pemuda Persis yang berpegang kepada Quran dan Sunnah mewujudkan apa yang harus dilakukan dalam musyawarah ini. Semuanya berjalan dengan baik. Kelogowan dari para calon tadi, Edwin Kadafi bukan orang biasa. Daden orang yang sangat bertanggung jawab, orang yang dewasa. Ustadz Agus Priyatna juga sama, termasuk Ilham yang usianya juga tidak kemudian menghilangkan tanggung jawabnya. Semua legowo, semua menyatakan kami siap membantu siapapun menjadi pemimpinnya, termasuk kalau Ibrahim jadi pemimpin, keempat orang ini siap membantu mewujudkan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ikhwat iman sekalian, titip salam kepada orang-orang tercinta kalian di rumah yang sudah ditinggalkan beberapa hari dan merelakan orang-orang yang dicintainya mengikuti kegiatan yang cukup menguras energi dan pikiran kita. Semoga apa yang Anda lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman seperjuangan yang akan selalu membimbing dan mewujudkan kebaikan-kebaikan tadi. Juga kepada partner-partner yang tidak yang terus-menerus mewujudkan tanggung jawabnya, Persis Fotografi, Hayatuna Media, kemudian apa lagi ya? Persis TV, tim IT, Kominfo Pemuda Persis. Siapa lagi nih? Banyak sekali yang saya sampai sampai lupa untuk menyebutkan satu-satu karena banyak sekali tangan-tangan yang ikhlas untuk mewujudkan kegiatan muktamar kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, semuanya sudah kami usahakan. Semoga kekurangan-kekurangan yang antum rasakan tidak menjadi alasan antum untuk kemudian membenci dan menceritakan hal yang buruk kepada orang lain. Tapi jadikan ini bagian dari episode hidup kita, bahwa hidup tidak selamanya cocok dengan keinginan, tapi terkadang harus bertentangan dengan keinginan. Yang terpenting kita siap bersyukur kalau cocok dengan keinginan dan siap bersabar kalau tidak sesuai dengan keinginan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muktamar Pemuda Persis yang ke-13 saya resmi ditutup.